Yang. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Yang. Assalamualaikum Yang. Urus satu tuh. Nggak dapat merek. Jadi keruk apa? Oh, Yang. Telepon Yang. Cembreng kuping. Wis salangin melep tak pikir. Nyatane bener sing ngomong nak kok kabeh. Nyatane bener sing ngomong nak Kanca Patir. Nyong urung bisa nglakoni ikhlas. Dadi wengi siki. Nyong arep nglakoni sing jenenge ikhlas, sing tekarep nak kok karo Kanca Patir. Gak rasanya nyong kamar ngene. Apa Yang? Saya rasa saya malah belajar ikhlas dari Yang Sarif Yang. Nyong mau jadi beban. Aja kala nyong ora ikhlas, kita jadi beban karo Kanca Patir. Dadi bodoh lah sakabehane. Bukan di mana maksudnya Yang? Saya tidak mudeng Yang. Di sini Yang saya tidak membebani kami Yang. Malah justru kami yang sering membebani Yang Sarif. Ora. Ning kene sing ora bisa ikhlas kenyong. Wis tak pikir sang meneh. Makane kowe nyong mengisi biar lakoni jenenge ikhlas. Nyong dalam Kanca Patir kabeh. Kowe nyatane wis bisa lakoni ikhlas. Nyong ora guru mari kok kabeh. Yang Sarif berbicara seperti itu, berarti Yang saya di sini nggak ikhlas Yang. Ora ikhlas. Terus nyong kudu kepriwe? Lah sing dikarep nan mening karo Kanca Patir mbok. Nyong lakoni ikhlas. Wengi siki. Waktu siki nyong arep lakoni sing jenenge ikhlas. Dadi siki sing jenenge Kanang. Buar mati ning Kanang. Buar kenang apa-apa ning Kanang. Ya wis tak cor. Yang berarti itu Yang Sarif berbicara seperti itu. Yang saya sudah ikhlas Yang. Bukan seperti itu Yang. Kita harus usahakan bersama-sama Yang. Mungkin maksud ikhlas itu bukan seperti itu Yang. Iya betul Yang. Itu malah kesannya kayak pasrah bukan ikhlas ya Yang. Sing jenenge ikhlas kepriwe jajal. Nyong sing gak guru maring kok. Nyong nglakoni ikhlas salah. Nglakoni sing wingi salah. Jajal pada semaur. Bukan bermaksud menggurui Yang. Mungkin yang dimaksud ikhlas oleh teman-teman kan yang sabar gitu loh. Yang Nyong kurang sabar apa? Nyong kurang sabar apa? Selama kiye, nyong ngatut buri kok kabeh. Ngatut buri Kanca Patir, ngatut buri Kanang. Apa nyong kurang sabar? Iya Yang. Padahal Yang saya sendiri yang mengajarkan kami. Kita harus berjalan dengan sabar dan ikhlas. Tapi Yang Sarif malah seperti ini. Ya pancen apot nglakoni ikhlas. Nyong wis ngatut buri Kanang malikane Kanang nembe layar. Nyong wis ngatut buri. Ikatan batin nyong karo Kanang pancen wis kuat. Tapi nyong arep njajal sing lakoni sing jenenge ikhlas. Nyong arep lakoni sing jenenge ikhlas. Wis ngelos ngana. Tapi mohon maaf Yang. Bukan berarti ikhlas itu seperti yang dikatakan Mas Iwan tadi. Kita merelakan semuanya Yang. Itu juga ada batasan Yang. Kita juga harus mengikhlaskan sesuatu itu memang sesuai dengan kemampuan Yang. Jika yang kita harapkan itu masih bisa kita raih, maka jangan berbicara seperti itu Yang. Kita juga masih berusaha ya Mas Iwan. Iya. Dan yang mengatakan gara-gara yang nggak ikhlas menjadi beban. tidak sama sekali loh Yang. Yang. Beban seperti apa Yang? Kita kan sudah satu tujuan. Nggak ada beban-bebanan di sini. Justru kami yang sering membuat beban buat Yang Sarif. Anane nyong ora ikhlas dadi nyong tuton karo Patir. Anane nyong ora ikhlas dadi memperkeruh keadaan sing lagi kita lakoni. Wis tak pikir bakal mengisi punya lakoni. Bukan seperti itu Yang. Saya melihat, Terus kali kepriwe? saya melihat yang saya seperti itu karena rasa sayang Yang Sarif kepada Mas Sarif. Terus ikhlas sing kepriwe? Kita usaha bareng-bareng Yang. Kita usaha bareng-bareng aja Yang. Ora, Mungkin yang salah paham. Yang lain. agar pancen wingi pun nyong ora ikhlas. Wis kan lakoni ikhlas tapi ya nyong gak ngecor. Kok dewek arep mlaku ngalor yang ana. Gimana sih Bu? Ini malah jadi salah paham ini lah pasti ini enggak. Ini ikhlas kan? Kanca Patir arep ngalor yang ana. Arep nulungi Kanang yang ana. Tapi nyong sik. Nyong sik arep ngecor. Jangan seperti itu Yang. Jangan seperti itulah Yang. Sing jenenge nglakoni ikhlas. Wis iki pada bubar paen. Yang. Mlaku dewek-dewek. Tidak seperti itu yang diharapkan sama teman-teman Yang. Mereka mengatakan ikhlas semua cara yang Sarif itu tak terkendali. Memangnya kita sudah bersaudara lama ya. Mohon maaf Yang Sarif. Janganlah seperti itu Yang. Kami ini sangat menjunjung tinggi Yang Sarif Yang. Karena bimbingan Yang Sarif. Jika Yang saya berbicara seperti ini, kita mau gimana Yang?
Jangan saya sendiri membutuhkan yang saya dan teman-temannya. Itu membutuhkan semangat tuh yang. Yang namanya ikhlas bukan seperti itu yang. Lantas bagaimana nasibnya Mas Danang loh? Iya yang. Kata yang saya sayang sama Mas Ganang dari kecil. Yang ini ngadulik kanang. Jero ora ikhlas. Sige na nga ako ni. Sige na ikhlas ngelos na kanang. Kacau. Ikhlas itu ya. Ikhlas sing sepan reku. Kita Untuk bubar wis. Ngelos na apa sing dewek tuwe. Ngelos na ngadulik apa sing dewek seneng. Kecur. Ya memang betul seperti itu ya. Tapi di satu sisi ini lain ya. Ada perkemanusiaan yang harus dilakukan loh yang. Mas Danang bagaimana? Dan coba kita punya Yang. itu loh yang. Astagfirullah. Pasukan masih banyak yang. Walaupun memang belum menemui titik temu, tapi iya. masih ada kesempatan yo. Tapi nyo ingin ngerasakan orang ikhlasan yang kita tinggal ngelek. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Kau bicara apa, Sar? Apa yang kau katakan? Bukanlah ini yang kau mau, Patih. Bukanlah ini yang kau mau. Maksudmu apa? Kau berbicara seperti itu. Saya sudah mengatakan kepada cucu-cucumu. Memang benar yang kau ucapkan. Permasalahan ini itu karena saya yang belum bisa melakukan yang namanya ikhlas. Maka dari itu saya sampaikan malam ini saya ikuti apa semua arahanmu, mengikhlaskan cucuku kamu. Apakah ini yang diucapkan kau sebagai seorang pangeran? Apakah ini pilihan yang kau pilih sebagai seorang pangeran Sarif? Oh. Kenapa kau hanya melihat dari sebelah sini? Loh. Pikirkanlah apa yang kau ucapkan itu, Sarif. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa kau hanya melihat dari kejauhan? Saya pikir apa yang menjadi keputusanmu itu keliru. Saya berharap di sana tidak menatapku seperti itu lagi. Keliru yang bagaimana? Mungkin kami berulang kali mengatakan kata ikhlas terhadapnya. Akan tetapi makna ikhlas yang Kisana ambil itu keliru. Kami hanya berusaha mengingatkan kepada Kisana bahwasanya dalam keadaan-keadaan seperti ini, ketenangan serta sedikit rasa untuk memasrahkan sesuatu kepada Tuhan itu lebih baik daripada Kisana ini selalu dibumbui dengan amarah dan rasa yang membabi buta karena sebuah kecintaan terhadap makhluk. Kau bisa bicara seperti itu. Kau tidak menjadi saya. Jika kau menjadi posisiku, itu bagaimana? Saya memang tidak lebih menderita dari Kisana. Akan tetapi, saya pun mengerti keadaan Kisana. Bukankah lebih baik Kisana tenang? Bu, apa sih, Bu? Clear maksudnya apa? Maksudnya apa gitu? Jika mengambil keputusan dari semua yang sama, itu hanya bisa merusak keadaan. Memang jika saya yang merusak keadaan, saya akan ikuti semua yang kau ucapkan. Malam ini juga saya akan melakukan apa yang namanya ikhlas. Saya sudah berpikir semalam. Karena saya belum melakukan ikhlas. Itu yang memperkeruh keadaan. Dan saya pula, dengan ketidakikhlasan saya, banyak makhluk yang mati.
Saya tegaskan lagi di sana. Di sana ini keliru. Keliru mengartikan sebuah ucapan. Lebih baik di sana lanjutkan saja perjuangan di sana bersama kami. Betul, Yang. Tidak. Jika saya melanjutkan apa yang menjadi tujuan kita, itu sama saja saya tidak melakukan ikhlas. Dengarkan baik-baik. Malam ini juga saya putuskan. Saya tidak ikut campur lagi dalam urusanmu. Saya tidak ikut campur lagi dalam pencarian namanya kamu. Yang. Saya akan mundur. Yang. Kau istighfar, Sarif. Bukankah tinggal diriku saja yang belum melakukan ikhlas? Kalian semua sudah melakukan yang namanya ikhlas. Silakan. Jika kau akan melanjutkan permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini, tapi saran saya, mending bubar. Kembalilah ke tempat masing-masing. Ikhlaskanlah semuanya. Ikhlaskanlah kamu. Yang, saya seperti itu, Yang. Ya Allah, istighfar, Yang. Saya meminta maaf di sana. Jika apa yang kami ucapkan menyinggung perasaan Kisan. Kami tidak bermaksud demikian. Kami tidak terbebani karena perasaanmu itu. Saya hanya berharap Kisan lebih tenang. Bergabunglah kembali di sana. Tariklah kembali ucapan dari Kisan itu. Betul. Tidak. Keputusanku sudah bulat. Tidak. Kisan pikirkan kembali. Saya akan mengundurkan diri dari permasalahan ini. Kisan pikirkan kembali bagaimana tanggapan dari itu. Saya lebih ikhlas. Sarif, Apa yang saya di mana dirimu? kasih nama sekarang, Yang? Apa ini caramu menyebar kebaikan, Sarif? Dengan kau mengambil keputusan seperti itu. Mas sekarang dulu. Bagaimana perasaan Kanang di sana? Jika dia mengetahui, jika saya masih memikirkan perasaan Kanang, itu sama saja saya tidak mengikhlaskan. Dia akan sangat terpukul di sana. Hidup ataupun mati, jika dia mengetahui, dia akan kecewa dengan di sana. Perjuangan model seperti apa sudah kita lakukan. Tapi satu, ikhlas yang belum saya lakukan. Itu yang saya akan lakukan. Dan itu yang saya akan wujudkan. Kisana, apapun akan saya berikan kepada Kisana. Asalkan Kisana mencabut kembali apa yang Kisana ucapkan. Tidak. Dengarkan baik-baik. Malam ini juga saya akan putuskan. Saya akan mundur dari permasalahan yang kita hadapi. Saya akan mengikhlaskan semuanya. Saya akan mengikhlaskan tutuku Kanang. Dan saya sarankan kepadamu, bubar dan kembalilah ke tempat kalian. Bubar. Yang. Ya Allah, Yang. Selamat tinggal. Di sana. Selamat tinggal. Cucu-cucuku. Selamat tinggal teman-teman. Assalamualaikum. Ya, ya Allah. Sarif. Sarif. Yang Sarif. Apa yang Sarif kasih nama sekarang, Yang? Ya Allah, bagaimana ini? Raja Doko Biro. Yang pati. Astagfirullahaladzim. Ini siapa kalau bingung? Bagaimana Pati? Rencana kita gagal Pati. Gagal. Semuanya telah gagal. Semua yang saya ucapkan terhadap Sarif itu menyakiti hatinya. Ini kesalahan saya. Lalu kita harus bagaimana? Ya. Acara apa sih tadi? Izinkan saya sejenak berpikir. Bawasan. Ini kita. Yang tadi masih kangen. Betul. Yang Sarif mau menolong Mas Gana lagi. Nah benar, Bok. Iya, aduh banget kok. Apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan Sarif? Ya, apa kalian nggak bucuk, Bu? Satu-satunya harapan kita adalah Pangeran Sarif. Jadi begini ke sana. Ya, tidak bagaimana lagi, ya. Saya akan jelaskan ini dari awal.
sebelum rencana itu dikerjakan, mungkin Kisanak sudah mengetahuinya. Bahwasanya Tuan Pati dan Mawulung menemuiku dan menanyakan tentang sebuah benteng, yaitu benteng Sijin Kanaka. Iya betul, memang tahu itu. Betul. Tidak hanya itu Kisanak. Setelah kami merundingkan tentang bagaimana cara menembus benteng Sijin Kanaka, sejatinya kami tidak pernah menghadapi benteng semacam itu. Dan kami belum pernah mendengar sejarah ada pasukan ataupun makhluk yang bisa menembus benteng itu. Sejatinya kami belum pernah mendengarnya di sana. Iya betul. Akan tetapi, setelah kami pikirkan lebih dalam lagi, yaitu ada sebuah kemungkinan benteng itu bisa ditembus, yaitu melalui kunci dalam benteng itu sendiri. Kita hanya bisa membuka benteng itu jika keberadaan kita di dalam benteng itu. Jika posisi kita berada di dalam benteng itu, maka kita bisa membuka kuncinya dari dalam. Dan kami, khususnya saya dan Pate, mempertimbangkan ada satu sosok makhluk yang bisa masuk ke dalam benteng itu dan menyebolnya dari dalam, yaitu Pangeran Sarif. Akan tetapi melihat keadaan Pangeran Sarif yang saat ini jauh berbeda dengan Pangeran Sarif yang dulu, di mana taringnya sekarang tidak lagi tajam, kukunya tidak lagi melebar. Pangeran Sarif yang kita kenal tidak sama dengan yang dulu. Maka itu menjadi bahan pertimbangan, apakah benar Sarif bisa menembusnya? Tentu tidak di sana. Maka dari itu, saya membuat sebuah rencana dengan sengaja, yaitu menjadikan Kana sebagai umpan satu-satunya. Memang saya akui, rencana ini terbilang sangat riskan. Karena apa? Karena kita memberikan mereka satu tawanan, benar-benar secara cuma-cuma, yaitu Kana. Dan benar, mereka tertarik ke sana. Rencana berjalan lancar. Mereka tertarik dengan Kana. Tapi sebenarnya maaf, aku bilang, apakah ini tidak sepantasnya Mas Danang berdekat Irfan? Seperti itu. Kami sudah mempertimbangkannya matang-matang, bukan begitu. Banyak hal yang dipertimbangkan denganmu. Kau dengarkan dulu baik-baik di sana. Betul. Kami sengaja menyusun rencana itu. Rencana di mana Tuan Kana kita jadikan tawanan cuma-cuma bagi mereka. Agar kekuatan dari Pangeran Sarif kembali seperti dulu dan bahkan lebih kuat dari dulu. Saya tahu jika Pangeran Sarif memiliki hasrat dan naluri yang benar-benar sejati miliknya, maka kekuatannya tidak bisa kita bayangkan. Sedangkan hasrat itu hanya akan timbul setelah dia benar-benar kehilangan makhluk yang dia sayang. Masih ada kekuatan mungkin yang ada dalam tubuh yang Sarif gitu. Benar sekali. Dengan kita memberikan Kana sebagai tawanan mereka, itu akan membangkitkan nalurinya. Dan justru saya lihat sekarang pun dia sudah benar-benar berubah jauh sekali. Merasakannya sendiri. Iya betul, kita bilang Pak. Dia bisa sembuh dalam hitungan detik saja dari lukanya. Dia bergerak dengan sangat cepat. Bahkan bagian tubuhnya sekarang sudah mulai berubah. Iya. Seperti kukunya semakin tajam, taringnya semakin panjang. Kau menyadari itu seharusnya. Oh, ternyata ada yang beda dan sangat beda. Betul. Dan setelah itu, yang saya harapkan, setelah kebangkitan dari Pangeran Sarif akan dengan kekuatannya melewati segala rintangan dari benteng itu, dan dia akan melompat dengan setinggi mungkin sampai akhirnya dia bisa menembus benteng itu. Setelah dia bisa menembus benteng itu, dia akan dengan sendirinya mencari keberadaan Kana dan kemudian berusaha mengeluarkan Kana dari tempat itu. Yang secara tidak langsung Pangeran Sarif akan membuka gerbang benteng Sijin Sandaka dari dalam. Itu yang saya harapkan. Iya betul. Tapi di sini saya kan nggak mau tahu itu dulu. Jika saya beritahukan terlebih dahulu terhadap di sana, maka rencana tidak akan semulus ini. Pasti dari awal kalian tidak akan bisa membohongi apa yang sudah kalian ketahui dariku.
Dan hal yang sudah kita rangkai ini tidak akan berjalan seperti semestinya. Maka dari itu kami rahasiakan. Bang Lantas, sekarang yang saya seperti ini bagaimana? Itu hal yang saya sesali sekali. Sekarang Mas Galang, sekarang terkendali di dalam benteng sana. Aduh. Harapan kita sudah di depan mata. Akan tetapi Diibaratkan di sana, kita sudah mendapatkan musuh. Kita sudah mendapatkan anak panah. Kita sudah menarik tali busur itu. Akan tetapi anak panah itu terjatuh. lalu bila dengan kondisi yang seperti ini, apa ada rencana yang lebih baik untuk mengeluarkan kanan dengan tidak mengandalkan penjelasan? Mas Galang masukkan sana kan begitu kuat, bukan begitu. Pernah saya sendiri, kau melihatnya, kondisi saya seperti ini. Sudah dulu, berangkat dulu. Ini ke sana. Saya dengan sengaja tidak ikut dan turun langsung dalam medan peperangan. Itu atas alasan tersebut di sana. Jadi saya harap di sana memakluminya. Jika memang rencana yang sudah kita bangun ini gagal, saya dengan sangat sebisa mungkin akan menyusun rencana kembali. Dan saya akan berusaha meminta petunjuk pada Tuhan. Dan kemudian ada pula makhluk-makhluk selain kami yang mengetahuinya, yaitu Yang Prabu dan Maha Guru Natri Kuntaro. Nah, yang lebih pintar dengan pasti mengetahui rencana ini. Rencana ini dibangun atas dasar empat makhluk. Saya, Natri, Yang Prabu, dan Yang Mati. Saya harus menembus mereka dulu untuk mengetahui bagaimana keputusan yang seharusnya saya ambil. Saya akan secepatnya menemui kalian kembali. Baik, Bilo. Terima kasih, Bilo. Kami jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang terpenting ini bagaimana caranya kita mengembalikannya saya lagi, Bilo. Dan Mas Galang ini yang terpenting, Bilo. Sampaikan kepada Yang Saya Prabu. akan menemui Yang Prabu terlebih dahulu. Baik. Saya akan segera kembali. Segera lapor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, ternyata ini semua adalah rencana dari Yang Prabu, Dewa Bilo, Yang Mati sama Yang Prabu, agar Yang Saif ini kembali lagi seperti semula. Yang ujung naluri dan Parimat sekarang kan sudah tumpul, agar kembali lagi kepada nalurinya. Yang tadi Mas Galang itu dari Kak Umpan itu ternyata rencananya Yang Sarif, rencananya Bilo sama rencananya